Memasuki bulan puasa, biasanya ada dua hal yang berubah. Yang pertama, jam makan kita, dan yang kedua, jam kita belanja. Biasanya kita akan berubah tuh. Nanti sahur makan apa ya? Kira-kira stok masih aman gak ya? Kira-kira buka puasa nanti makan apa ya? Itu yang berubah. Dan termasuk juga pola konsumsi pastinya. Tapi tenang, pasar saham gak akan berubah. Tetap dari jam 9 mulainya dan tutup di jam 4. Tapi menariknya, karena perubahan kita jam makan dan jam belanja, ada loh ternyata sektor-sektor yang bakal diuntungin selama bulan puasa ini. Balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Di video kali ini spesial nih, menjelang Ramadan, masih lama sebenarnya, masih awal puasa. Kita bakal bahas saham-saham apa sih atau sektor mana yang bakal diuntungkan selama bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini. Kenapa sih bulan puasa itu penting buat pasar saham? Karena itu tadi ada pola konsumsi masyarakat yang bergeser. Akibatnya ada beberapa sektor yang dapat sentimen positif. Misalkan sektor retail, orang akan jadi belanja nih, nyari-nyari barang buat baju baru buat hari raya. Atau pilih-pilih stok barang, stok makanan. Biasanya kan kita identik dengan opor segala macam, ayam. Nah, itu juga akan ada pergeseran yang biasanya kalau sehari-hari kita nggak nyari baju nih, kita nggak spesifik nyari daging ayam, nyari daging sapi, dan segala macam. Nah, karena pola pergeseran itu penting, makanya akan ada sedikit sentimen positif bagi beberapa sektor. Sektor itu nggak selalu cuan, tapi seenggaknya kinerja mereka itu akan mendapat sentimen positif, maksudnya ada kenaikan sedikit di bulan-bulan puasa atau menjelang Ramadan ini. Makanya karena sifatnya musiman selama bulan puasa aja atau bulan Ramadan, makanya kinerjanya sisa tahunnya itu kalau nggak ada sentimen Ramadan nih atau puasa akan cenderung biasa aja. Cuman peaknya ini ada di bulan puasa dan Ramadan. Kita bahas satu-satu sektor apa sih atau segmen apa sih yang paling diburu mendapat sentimen positif dari bulan puasa dan atau Ramadan ini. Nah, yang pertama ada sektor consumer primer. Pastilah karena jam makannya berubah nih, orang-orang tuh nyari kebutuhan barang-barang konsumsi utama, misalkan makanan, minuman itu udah pasti biasanya nyetok, sebut aja merek, mie instan, Indomie segala macam harus dipenuhi gitu kan selama bulan puasa. Sektor consumer primer ini bakal diuntungin selama bulan puasa dan menjelang Ramadan nanti. Terlepas dari bulan puasa atau Ramadan, sektor konsumer ini tergolong sektor yang paling defensif. Kenapa? Ya nggak selama bulan Ramadan puasa aja orang bakal cari bahan. Karena kan sehari-hari kita hidup juga perlu bahan pokok, perlu makanan, perlu amunisi lah buat bertahan hidup dari sektor pangan itu. Nah, makanya ini salah satu sektor atau sektor yang defensif. Bisa bertahan di segala musim. Cuman di selama menjelang puasa dan Ramadan ini ya demand-nya akan lebih tinggi gitu. Sektor yang kedua itu ada sektor konsumer non-primer. Biasanya tuh aktivitas gaya hidup, belanja, padahal tuh banyak diskon-diskon tuh kayak gadget, elektronik segala macam. Nah, itu juga mulai ikut bergerak. Biasa kan, mejeng, baju baru, HP baru, gadget baru. Nah, itu mereka juga sektor-sektor si non-primer ini juga ngikutin arus nih. Itu nggak hanya gadget. Kalau misalkan baju pasti perlu sepatunya lah, perlu roknya lah, perlu aksesorisnya, itu juga akan terkena sentimen dari daya beli masyarakat ke sektor konsumer non-primer. Sektor berikutnya ada sektor yang pasti transportasi dan logistik. Tentu dong, orang kalau mau mudik nih, entah itu naik kereta, itu naik pesawat, naik bus, segala macam. Ada beberapa emiten yang udah tercatat di bursa itu emang sektornya melayani ke situ. Misalkan contoh aja yang paling besar ada Garuda Indonesia. Nah, itu kan dia juga melayani perjalanan kalau mau mudik. Tahu? Bisa aja nih kan sekarang semuanya serba gampang. Kalau ngirim parcel sekarang udah nggak harus datang langsung lah. Dikirim lah pakai GoSend gitu misalkan atau jasa ekspedisi kayak gitu. Itu kenapa akhirnya berdampak positif bagi si sektor transportasi dan logistik. Berikutnya itu ada sektor perbankan dan keuangan. Ya jangan kan selama bulan puasa dan lebaran, dia sehari-hari aja udah paling dicari nih sektor. Lebaran kan identik dengan uang nih, bagi-bagi THR. Transaksi digital berpotensi naik nih, apalagi nggak sedikit loh orang yang masih membutuhkan uang fisik nih buat bagi-bagi amplopnya.
Apalagi bank-bank di Indonesia nih udah punya inovasi lah. Misalkan kirim THR secara digital. Inovasi-inovasi mereka yang mendorong transaksi di perbankan itu bisa meningkat. Berikutnya itu segmen retail. Nah, segmen retail tuh juga mulai berasa nih euforianya di awal puasa. Kayak minimarket, supermarket, ya kita tahu lah yang listing itu ada AMRT, ada MIDI. Nah, itu mereka akan juga mendapat sentimen positif. Mungkin orang sekarang udah males nih, harus jalan-jalan ke mall, beli di grocery yang gede gitu. Ngapain jauh-jauh kalau misalkan udah ada supermarket atau minimarket yang dekat rumah. Pasti kebutuhannya beli apa? Beli beras, beli snack-snack, wafer-wafer, cemilan-cemilan. Nah, itu juga kan dapat keuntungan atau sentimen positif. Bahkan yang rame tuh ya beli kalau puasa nih ya, pasti kan identik beli sirup marjan tuh. Nah, itu kan pasti udah ada tuh jelang lebaran, jelang puasa tuh itu di supermarket, minimarket udah banyak bertebaran. Gimana sih biar kita investasi tetap tenang? Dan tenang batin, tenang pikiran selama bulan puasa ini. Biasanya mungkin kalau nahan lapar, nahan haus segala macam emosi kita cepet berubah gitu. Kalau lihat portofolio panas sedikit langsung kayak jual aja lah segala macam. Tapi ingat basicnya dari sekian sektor tadi yang udah gue sebutin, gak semuanya itu punya kinerja fundamental yang oke. Belum tentu punya sentimen yang positif juga. Harus dicermati masing-masing kira-kira ekspansinya ke depan gimana sih. Puasa ini atau nanti menjelang Ramadan, kira-kira strategi mereka apa ya? Kira-kira mereka mau ngapain ya? Jadi jangan buru-buru. Sentimen Ramadan itu bertahap. Nggak langsung hari pertama dia puasa langsung naik, nggak. Bahkan bisa aja kenaikannya tuh sebenarnya dari sebelum puasa. Misalkan saham-saham poultry atau unggas butuh daging ayam buat bikin semur segala macam. Bisa aja dia udah mulai naik dari sebelum puasa. Atau ternyata malah selama puasa itu di minggu kedua atau menjelang lebaran itu udah fasenya profit taking. Jadi harus cermat mempelajari pergerakan pasar. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Beli Alfamart, beli saham Alfamart karena pasti naik nih karena lebaran semua orang belanja di Alfamart. Jangan gitu, diperhatiin pelan-pelan. Emang iya, dibandingkan kompetitornya Alfamart emang lebih unggul dibandingkan dengan yang ini. Itu yang harus kalian cermati benar-benar. Ketiga, punya strategi. Money management itu penting. Kapan harus pasang profit taking, kapan harus cut loss, berapa uangnya. Jangan sampai nih niat hati investasi di awal puasa. Jangan sampai kita harusnya untung malah buntung gitu. Jadi menjelang puasa ini sebenarnya pasar saham akan cenderung positif karena ekonomi konsumsi akan cenderung naik. Biasanya belanja akan lebih meningkat. Cuman ingat masih ada resiko yang membayangi di belakangnya. Entah itu sentimen global itu juga turut mempengaruhi ya. Jadi bisa aja nih sentimen-sentimen musiman kayak gini tuh dipengaruhi malah nggak berasa sama sekali karena sentimen global. Sekian video Cici Cuan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat puasanya semoga lancar 30 hari ke depan. Nanti kita akan bahas lagi menjelang lebaran. Ketika kalian udah punya THR, kira-kira duitnya enaknya diinvestasi di mana ya? Daripada sayang kan buat belanja ketupat banyak-banyak, sepatu baru banyak-banyak, mending kita mulai investasi saham. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.